jaa nasrullah wal fath, jika datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Nah, nasrullah itu sangat mendalam maksudnya. Idza jaa, jika datang, nasrullah, pertolongan dari Allah. Dan itu sangat mendalam, bahwa manusia sehebat apapun usaha, sehebat apapun, segagah apapun di medan perang, itu tidak akan mendapat kemenangan, tidak akan dapat pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata nasrullah itu tidak boleh ada dalam hati, ini adalah jasa saya, ini adalah karena saya, ini hadir datang dan lain karena saya. Maka surat An-Nasr ini mengajarkan bahwa kemenangan itu dari Allah. Nasrullah, pertolongan itu dari Allah. Jika datang pertolongan dari Allah. Wal fathu, dan ditaklukkannya kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan, 300 berhala dihancurkan. Dan ini luar biasa kejadiannya, kita bisa membayangkan Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, yang Mekah itu adalah tempat dilahirkannya Rasulullah, tempat perjuangan Rasulullah, pada hari itu bisa dikuasai oleh umat Islam. Dan itu adalah pertolongan dari Allah. Wafat Futuh Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka kajian tafsir. Salawat salam semoga tercurah ruah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita dan sekalian umatnya. Alhamdulillah pada hari ini, setelah badan ini dipeleter kemarin 1 minggu, mendapatkan anugerah kepercayaan membidani penilaian cabang tafsir bahasa Arab dan tafsir bahasa Indonesia di MTQ Jawa Barat di Subang. Itu sebuah anugerah ya. Ada 12 Dewan Hakim untuk satu cabang, 2 cabang ya, tafsir bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, 3 Dewan Hakim untuk tahfidnya, karena cabang tafsir itu syarat utamanya peserta harus hafal Al-Quran 30 juz. Terus ada hakim bidang fasahah, tentang membaca Al-Quran itu ternyata banyak adabnya. Bukan adab-adaban kita duduknya seperti apa dan lain-lain, tetapi ada ilmu di mana kita tidak bisa berhenti di sembarang tempat kalau ayatnya panjang, atau mengawali di sembarang kata. Itu masuk ke dalam adab atau fasahah, adab dan fasahah. Kemudian juga ada bidang tajwid dan makhraj ya di dalamnya juga. Jadi saya kebetulan bukan di bidang tahfidnya, bukan di bidang fasahahnya, bukan di bidang tajwidnya, tapi di bidang tafsirnya, di bidang pemahaman, pengetahuan peserta dalam kandungan isi Al-Quran. Jadi betapa setelah pengalaman kemarin saya mendapatkan pelajaran betapa Al-Quran itu sungguh dekat, sungguh bersahabat, dan sungguh mudah dipahami, apalagi setelah kita mempelajari tafsirnya. Ini adalah usaha keras,
upaya berat yang dilakukan oleh para ulama ahli tafsir, para mufassir untuk mendekatkan Al-Quran sedekat-dekatnya, memahamkan Al-Quran sepaham-pahamnya. Seperti yang kita pelajari selama ini dalam mengaji surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab ya, dan sekarang surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini dalam beberapa tafsir hanya memiliki 2 nama, yaitu An-Nasr dengan At-Tawdi'. At-Tawdi'. An-Nasr artinya kemenangan, At-Tawdi' artinya perpisahan. Jadi ketika turun surat An-Nasr ini, sebagian sahabat berbahagia yang sebahagianya karena di sini ada janji tentang kemenangan umat Islam, kebahagiaan yang membuncah di kalangan para sahabat. Tapi di kalangan sebagian sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mereka semuanya menangis setelah turunnya ayat ini. Karena ayat ini At-Tawdi', At-Tawdi' itu perpisahan. Ayat ini menggambarkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama-sama mereka. Kita bersama-sama membaca surat An-Nasr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hanya 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 ayat sangat pendek, dan ini salah satu keajaiban dari Al-Quran, di mana satu surat Madaniyah berada di tengah-tengah surat Makkiyah. Jadi surat An-Nasr ini turunnya di Madinah. Turunnya setelah hijrah. Jadi termasuk bagian dari surat Madaniyah. Ada Al-Quran itu suratnya ada Makkiyah, ada suratnya Madaniyah. Para ulama mendefinisikannya kalau Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah, walaupun turunnya di luar Mekah. Kalau Madaniyah itu surat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Dan turunnya surat ini adalah di Mina. Turunnya surat An-Nasr ini memiliki beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang memahaminya turun pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi Nabi wafat di tahun 10 Hijrah. Surat ini turun pada tahun ke-8 Hijrah. Ada ulama yang menyebutnya surat An-Nasr ini turun pada tahun 10 Hijrah. Kita urai. Yang memahami bahwa ayat surat ini turun pada tahun ke-8 Hijrah, bahwa surat ini berkenaan dengan peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa yang disebut Futuh Makkah. Futuh Makkah itu artinya terbukanya kota Makkah atau dikuasainya kota Makkah oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya.
Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah dan berakhir dengan hijrahnya beliau ke Madinah, 13 tahun itu merupakan episode yang sangat berat, bahwa Rasulullah berdakwah dengan aneka rintangan yang luar biasa. Rasulullah berdakwah dan bahkan berakhir dengan tertutupnya kemenangan Rasulullah di Mekah. Dengan sisa tenaga dan upaya Rasulullah untuk mendakwahkan Islam di Mekah itu sudah tertutup. Sudah tertutup sehingga kemudian Allah menyuruh Rasulullah SAW dengan skenario Allah, dengan kemaha pengetahuan Allah, dengan sifat ilmunya Allah. Kemudian Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian itu berhijrah ke Madinah. Jadi 2 episode Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi, 13 tahun masa kenabian di Mekah, 10 tahun masa hijrah di Madinah. Nah, Rasulullah berarti hijrah ke Madinah pada tahun ke-1 hijrah. Pada tahun kedua hijrah ada sebuah peristiwa besar namanya Perang Badar. Pada tahun ketiga hijrah ada peristiwa besar namanya Perang Uhud. Pada tahun keempat dan seterusnya itu ada ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar. Nah, pada tahun ke-6 hijrah terjadi peristiwa besar yang bernama Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah berkehendak menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Tapi ternyata kebahagiaan mereka itu terhalang. Mereka tidak sampai ke Mekah. Mereka tidak sampai ke Mekah dan dihalangi untuk kemudian bisa masuk di tahun berikutnya. Di sana terjadi perjanjian yang sangat bersejarah yang kemudian diabadikan peristiwa itu dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Jadi Al-Fatah itu bukan surat tentang kemenangan Futuh Makkah, tetapi surat Al-Fatah ini berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, pada tahun itu terjadi kesepakatan beberapa poin yang dalam pengetahuan yang terbatas para sahabat waktu itu, perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan. Ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim harus dibuang oleh orang kafir Quraisy. Ada penyebutan Muhammad Rasulullah, kata Rasulullah harus dibuang. Dan kemudian poin-poin perjanjiannya juga sangat merugikan umat Islam dalam pemikiran para sahabat. Padahal itu adalah skenario terbaik yang disiapkan oleh Allah untuk kemajuan dan perkembangan umat Islam. Tidak jadi mereka beribadah haji, tetapi dalam 2 tahun itu terjadi perkembangan umat Islam yang luar biasa. Ini Madinah di atas, di sebelah utara, Mekah di sebelah selatan. Nah, Rasulullah tidak berdakwah ke sebelah selatan, tapi Rasulullah berdakwah ke sebelah utara. Dan kemudian pada beberapa tahun saja, 2 tahun saja, umat Islam jumlahnya sudah mencapai 10.000 orang. Itu skenario dari Allah SWT. Di antara isi perjanjian di Hudaybiyah itu adalah umat Islam dengan orang kafir tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tidak akan ada perang. Makanya nyaman, Rasulullah tidak lagi berpikir tentang perang dengan para kafir Quraisy. Rasulullah tenang dan berfokus berdakwah ke sebelah utara. Nah, pada saat seperti itu, di antara poin yang terpenting dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun, dan ada beberapa kabilah di Mekah, di Hijaz, di Najd, yaitu tidak boleh ada beberapa suku yang termasuk bagian dari perlindungan Rasulullah SAW. Ada beberapa suku yang masuk ke dalam kekuasaan para Quraisy di Mekah.
Nah, di antaranya adalah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini berada dalam perjanjian itu, masuk ke dalam kelompok Rasulullah SAW. Mereka umat orang-orang Islam. Sementara tetangganya yaitu Banu Ka'ab itu masuk ke dalam kekuasaan dan perlindungan orang-orang kafir Quraisy. Terjadi bentrok antara Bani Ka'ab dengan suku Khuza'ah, di mana beberapa orang Bani Khuza'ah itu terluka dan meninggal. Dan ini merupakan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah terjadilah pertumpahan darah, di mana Bani Khuza'ah beberapa orang diantaranya meninggal dunia. Maka orang-orang kafir Quraisy sangat gentar, sangat merasa salah. Maka Abu Sufyan itu berangkat menuju Madinah dari Mekah untuk meminta maaf atas terjadinya pelanggaran itu, karena orang Quraisy bersekutu atau membantu Banu Ka'ab pada saat itu, dan itu terjadi sangat tidak tanpa persiapan sama sekali, dan itu menghadirkan perasaan menyesal, bersalah dan takut pada diri Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi di Mekah. Lalu berangkat ke Madinah minta maaf kepada Rasulullah, tidak dilihat sama sekali. Rasulullah tidak melirik sama sekali kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ke sebelah sini, Rasulullah melihat ke sebelah yang lain. Datang kepada Abu Bakar juga tidak menoleh, datang kepada Umar juga tidak menoleh, datang juga kepada putrinya. Putri Abu Sufyan namanya Romlah binti Abu Sufyan. Beliau adalah istri Rasulullah SAW, digelari dengan Ummu Habibah. Jadi Abu Sufyan itu juga termasuk mertua Rasulullah SAW. Putra dari Abu Sufyan adalah Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan, istri dari Abu Sufyan, putri dari Abu Sufyan, istri Rasulullah SAW. Juga tidak menerima Abu Sufyan. Kemudian pada saat itu Rasulullah menyiapkan pada tahun 8 Hijrah itu, pada tahun di mana Bani Khuza'ah dizalimi, beberapa dibunuh, maka pada saat itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk membalas kejadian yang menimpa suku Khuza'ah itu. Maka peristiwa itu terjadi pada Futuh Makkah, itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi pada tahun 8 Hijriah itu Rasulullah bersama 10.000 orang datang menuju Mekah untuk merebut kekuasaan Mekah, dan terjadilah Futuh Makkah. Futuh Makkah itu diabadikan kejadian itu pada surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini turun sebelum terjadinya Futuh Makkah. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita mencoba juga, ada yang menyebut bahwa surat An-Nasr ini turun pada ketika Rasulullah mau menaklukkan kota Mekah. Yang kedua adalah turun di Madinah. Bukan di Madinah, di Mekah juga. Surat An-Nasr ini dalam pemahaman para ulama itu turun pada tahun 10 Hijrah. Ketika Rasulullah SAW melakukan haji pertama dan haji terakhir. Jadi Rasulullah berhaji itu sekali saja dalam hidupnya, umrohnya beberapa kali. Haji itu disebut haji wada. Haji wada itu terjadi pada tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah SAW setelah masuk Islamnya banyak orang, ya, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan haji.
Haji pertama sekaligus haji terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Bersama 100.000 orang dari Madinah. Sudah banyak umat Islam karena orang Mekah sudah masuk Islam semuanya. Orang Mekah sudah Islam semuanya. Orang di luar Mekah juga sudah Islam semuanya. Dan dalam beberapa buku sejarah termasuk Hayatul Muhammad karya Husain Haikal yang sangat terkenal itu, yang sudah puluhan kali naik cetak ulang itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah wafat itu Jazirah Arab sudah tidak menyisakan seorang pun, semuanya sudah masuk Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah Islam semuanya ketika Rasulullah wafat. Maka berangkat Rasulullah dari Madinah ke Mekah untuk melakukan haji itu 100.000 orang. Ada yang mengatakan ulama bahkan 114.000 orang menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Perjalanan itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah, bulan Hapit Rayagung. Hapit itu Zulqa'dah itu sebulan sebelum Rayagung, sebelum bulan haji ya Pak. Sebelum bulan haji. Nah, berangkat semuanya ke Mekah untuk melakukan perjalanan haji. Tiba di Mekah pada bulan Zulhijjah, Rayagung, bulan haji. Nah, kemudian pada ada sebuah peristiwa besar yang di Mina, terjadi di Mina, di satu tempat yang namanya Namirah. Di Namirah itu Rasulullah melakukan khutbah yang cukup panjang yang membanjirkan air mata. Di khutbah wada ini disebutkan surat An-Nasr ini turun. Jadi surat An-Nasr ini turun pada haji wada itu yang menunjukkan tentang Rasulullah SAW akan wafat. Dan ternyata demikian adanya bahwa Rasulullah itu wafat setelah 70 hari setelah turunnya surat An-Nasr ini. 70 hari. Jadi Zulqa'dah Hapit, Zulhijjah, Rayagung. Nah, terus awal bulan Islam itu Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal itu Mulud. Nah, di bulan Mulud ini Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Ada yang menyebutkan tahun ke-11 Hijrah. Nah, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, jika datang, nasrullahi, pertolongan dari Allah, wal fathu, dan terbuka atau terbuka itu dikuasai atau dikuasainya kota Mekah. Idza itu jika, berarti belum terjadi. Jika turun pertolongan Allah, jika turun kemenangan, fatah itu kemenangan. Jika turun pertolongan dari Allah, jika turun kemenangan dari Allah. Nah, itu jika, belum ada jawaban dari jika. Jika bla 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 maka. Nah, makanya nanti. Jika turun berarti pertolongan Allah belum terjadi. Kemenangan itu belum terjadi. Maka surat ini turun sebelum Futuh Makkah. Sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah. Ngerti ya Pak? Ya Bu ya. Jadi dua versi turunnya ayat ini. Turunnya itu yang pertama pada tahun ke-8 Hijrah ketika Rasulullah melakukan Futuh Makkah. Yang kedua turun pada tahun ke-10 Hijrah 70 hari sebelum Rasulullah wafat. Di Mina turunnya ketika Rasulullah melakukan khutbah Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, 8 Rayagung, tanggal 9-nya
wukuf di Arafah sebelum ke Arafah. Minggu-minggu kemarin saya lupa ini begini ya yang terakhir. nggak diluruskan begini. Ya. Idza jaa, jika datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jika datang pertolongan Allah, nah maka pertolongan itu benar-benar datang. Karena dalam bahasa Arab itu ada jika, ada kalau, ada andai. Jika itu 100% pasti terjadi. Kalau itu 50-50. Bahasa Arabnya jika itu idza. Kalau ada idza pasti terjadi. Kalau in itu 50% terjadi, 50% tidak terjadi. Kalau. Tapi kalau andai itu 100% tidak mungkin terjadi. Andai saya bisa terbang, andai itu bahasa Arabnya itu lau. Ada idza, ada in, ada lau. Idza pasti terjadi, in bisa terjadi, bisa tidak, lau tidak mungkin terjadi. Nah, idza itu pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi, jika datang pertolongan dari Allah, maka peristiwa agung yang bernama Futuh Makkah, terkuasainya kota Mekah itu adalah peristiwa agung, luar biasa agungnya. Karena pada saat itu selain dari orang Quraisy itu masuk Islam semuanya, yang disebutkan sekitar 10.000 orang, semuanya masuk Islam pada saat itu. Ada yang di hari pertama waktu itu, ada yang di hari kedua. Termasuk Hindun itu, kalau nonton film Umar bin Khattab kalau Ramadan itu, ya bagaimana peristiwa itu terjadi tanpa pertumpahan darah. Rasulullah datang menaklukkan Mekah, menaklukkan sebuah kota di mana selama 13 tahun Rasulullah dengan para sahabat itu mendapatkan perlakuan yang sangat zalim dari orang-orang kafir Quraisy. Yang masih teringat semua kezaliman-kezaliman itu di benak para sahabat Nabi yang ikut hijrah pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah memiliki ujung lidah yang siap untuk mengeluarkan perintah. Kalau kata Rasulullah, hancurkan, habiskan, bunuh semuanya, maka semuanya terbunuh. Maka hari itu adalah hari rahmat, bahwa Rasulullah SAW mengampuni seluruh kejahatan, dosa, kebiadaban, kezaliman orang Mekah pada saat itu. Dan itu pengampunan massal itu kemudian melahirkan sebuah pemandangan yang sangat indah, yaitu orang Mekah semuanya masuk Islam. Yang awalnya berat seperti Hindun. Beratnya ya dia sudah menerima. Berhala di rumahnya semuanya dihancurkan, sia teu manfaat ke aing. Dihancurkan semuanya berhala-berhala itu, dan kemudian segan untuk menemui Rasulullah karena Hindun termasuk orang yang dicirian. Artinya kesalahan besar membunuh Hamzah, paman Nabi, itu masih menjadi peristiwa yang sulit dilupakan oleh Rasulullah SAW. Dan Hindun merasa malu. Termasuk juga Al-Wahsy yang membunuh Hamzahnya itu juga malu. Maka Al-Wahsy itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan catatan dari Rasulullah, aku tidak mau melihat engkau lagi. Aku maafkan kamu, Allah menerima taubat dan Islamnya kamu, tetapi tidak boleh memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah SAW. Wahsy masuk Islam, kemudian berada dalam kesedihan yang luar biasa. Maka dia ingin menebus kesalahan membunuh Hamzah itu dengan sesuatu yang indah pada saatnya nanti, yaitu Al-Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab, membunuh orang yang paling keras menentang Abu Bakar pada saat itu, yang menjadi pengganti Rasulullah SAW, dan kemudian bukan pengganti, menjadi penerus kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW,
dan terjadi perang Yamamah nanti, perang antara orang Islam dengan orang-orang murtad, di mana Musailamah Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai nabi. Nanti Musailamah ini dibunuh oleh Al-Wahsy. Nah, semua orang Arab pada saat itu masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fathu, jika datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Nah, nasrullah itu sangat mendalam maksudnya. Idza jaa, jika datang, nasrullahi, pertolongan dari Allah. Dan itu sangat mendalam, bahwa manusia sehebat apapun usaha, sehebat apapun, segagah apapun di medan perang, itu tidak akan mendapat kemenangan, tidak akan dapat pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata nasrullah itu tidak boleh ada dalam hati, ini adalah jasa saya, ini adalah karena saya, ini hadir, datang dan lain karena saya. Maka surat An-Nasr ini mengajarkan bahwa kemenangan itu dari Allah. Nasrullah, pertolongan itu dari Allah. Jika datang pertolongan dari Allah. Wal fathu, dan ditaklukkannya kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan, 300 berhala dihancurkan. Dan ini luar biasa kejadiannya, kita bisa membayangkan. Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, yang Mekah itu adalah tempat dilahirkannya Rasulullah, tempat perjuangan Rasulullah, pada hari itu bisa dikuasai oleh umat Islam, dan itu adalah pertolongan dari Allah. Wal fathu, futuh Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau melihat ya Muhammad, an-nasa, orang-orang, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, ke agama Allah, ke agama Islam, afwajan, dengan berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang hari itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, kalau dipahami bahwa ayat ini turun pada tahun ke-8 Hijrah, pada masa Futuh Makkah, maka benar terjadi bahwa pada hari itu, selama beberapa hari, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah masuk ke dalam Islam semuanya. Rasulullah menyaksikan sendiri. Kalau ayat ini dipahami pada tahun ke-10 Hijrah turunnya, maka benar bahwa Rasulullah SAW itu melihat terjadinya rombongan mereka yang masuk Islam pada saat itu. Masuk, datang ke Madinah dari berbagai kawasan, dari berbagai daerah, masuk ke Madinah untuk menyampaikan mereka masuk ke dalam agama Islam. 2 tahun setelah Futuh Makkah itu, sampai kepada Rasulullah wafat, itu luar biasa berbondong-bondongnya, sehingga Haji Wada itu bukan hanya 20.000. Haji Wada itu bukan hanya 10.000 orang Madinah, 10.000 orang Mekah, tetapi sampai 114.000 yang berangkat menuju Mekah untuk melakukan Haji Wada. Wa ra'aita, dan engkau melihat. Ro'a artinya melihat, ro'a artinya mengetahui. Jadi kalau ro'a artinya melihat, bahwa memang Rasulullah dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana orang-orang datang menuju kepadanya, menyaksikan mereka berikrar masuk ke dalam agama Islam. Kalau ro'a juga diartikan sebagai mengetahui. Ro'a juga mengetahui. Ara'aita, tahukah engkau? Ara'aitan nas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ara'aita, dan seterusnya. Ara'aita, apakah kamu tahu? Nah, kalau wa ra'aitan nas yadkhuluna, wa ra'aita, dan engkau tahu bahwa orang-orang masuk ke dalam agama Islam, maka kalau dipahami tahu, maka memang Rasulullah mengetahui, diberi kabar, diberi berita oleh para sahabat bahwa di sana ada kabilah Anu yang sudah masuk Islam. Di sana ada kabilah Anu yang sudah masuk Islam. Kita bisa membayangkan betapa bahagia anugerah
ini datang kepada Rasulullah. Perjalanan 23 tahun berdakwah itu akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Allah menolong, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Perjalanan yang maha berat. Kemarin ketika di Subang ya, itu tafsir bahasa Arab juz ke-10, tafsir bahasa Indonesia juz ke-12. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendalami 2 juz selama 7 hari, diajarkan oleh para peserta. Para peserta kebagian 2 ayat, 3 ayat gitu. Nah, ya akhirnya kita belajar juga dari mereka tentang kalau dalam surat Hud itu bagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Ad ya, kaum Ad, umat Nabi Salih, kaum Samud, umat Nabi Syuaib, kaum Madian. Itu mereka menentang nabi-nabi mereka. Mereka menentang Nabi Nuh, mereka menentang Nabi Hud, mereka menentang Nabi Salih, mereka menentang Nabi Syuaib dan lain-lain. Lalu kemudian mereka dibinasakan. Mereka penentangannya sangat keras sehingga dihancurkan pada saat itu. Dihancurkan pada masa nabi-nabi itu masih ada. Nabi-nabi itu menyaksikan dihancurkannya umatnya pada saat itu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Kalau umat dahulu berakhir dengan kehancuran, Rasulullah berakhir dengan indah, happy ending. Allah tidak menghancurkan orang-orang kafir Quraisy, tetapi Allah menyimpan keislamannya hingga pada saatnya nanti pada tahun ke-8 Hijrah semuanya masuk Islam. Jadi indah Rasulullah itu. Kenapa? Karena yang lain itu kitab-kitab suci itu turun secara langsung, jumlatan wahidatan. Taurat itu turunnya langsung, bleg. Injil turunnya langsung semuanya. Kalau Al-Quran itu menyertai perjalanan kehidupan Rasulullah. Makanya membaca Al-Quran itu insya Allah ya, mudah-mudahan saya istiqomah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga istiqomah. Kita bisa menyelesaikan kajian tafsir itu satu Al-Quran penuh. Kita bisa menyaksikan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, perjalanan Rasulullah di Madinah. Perjalanan Rasulullah di Madinah seperti yang digambarkan dalam surat ini, yang saya lebih banyak ngomong sejarahnya karena memang hanya tiga ayat, ya harus seperti ini menyampaikannya. Tetapi nyambung dengan ayat demi ayatnya. Idza jaa, jika datang, nasrullahi, pertolongan dari Allah, wal fathu, dan kemenangan. Pertolongannya tadi sudah disampaikan bahwa semua kemenangan itu bukan atas hasil dari perjuangan manusia. Semua kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aita, dan engkau melihat ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau melihat langsung dengan mata kepala sendiri atau mengetahui karena setelah mendengar di beberapa tempat sudah masuk Islam semuanya. Yadkhuluna, masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam, afwajan, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan dari Allah, darinya. Innahu, sesungguhnya Allah, karena Allah itu tawwaban, maha menerima taubat. Segitu surat An-Nasr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini bisa terjadi pada kita. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya.
Nah itu tasbih, tahmid, istighfar itu perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan kemenangan dalam apapun. Dan setelah turun ayat ini, Rasulullah setiap hari membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah, subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Setiap hari. Ada yang mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada bacaan ruku dan sujud selain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Orang NU menambahkan dengan wa bihamdihi. Ada juga bacaan sujud dan ruku itu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada bacaan ruku dan sujud itu subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ada bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada bacaan juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan itu berhubungan dengan ini. Ada yang lebih panjang lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan itu menjadi bacaan sujud dari ayat ini. Fasabbih subhanallah, bihamdi alhamdulillah, rabbika kepada Tuhanmu, wastaghfir istighfar, Allahumma ighfirli. Subhanallah subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Fasabbih, maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah itu dengan membaca subhanallah. Apa arti subhanallah? Subhanallah itu maha suci Allah. Subhanallah itu dari kata sabaha. Sabaha artinya berenang. Orang yang berenang itu menjauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Subhanallah itu, tasbih itu bukan sekedar mensucikan Allah. Bertasbih itu adalah, di dalam pemahaman Imam Ghazali, itu artinya menjauhkan Allah dari sifat negatif. Dalam pikiran kita, menjauhkan sejauh-jauhnya perasaan, pemikiran tentang sesuatu yang tidak sempurna tentang Allah. Kesempurnaan Allah itu lebih sempurna dari kesempurnaan yang kita bayangkan tentang Allah. Subhanakallahumma la tuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika. Dalam beberapa doa yang sering disampaikan oleh para ulama itu, subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika. Artinya, ya Allah, la uhsi, aku tidak akan mungkin bisa menghitung sana'an, pujian, 'alaika kepadamu, kama asnaita 'ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi pujian kita kepada Allah itu masih belum bisa seimbang dengan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesempurnaan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Tasbih artinya bukan sekedar mensucikan Allah, tetapi menjauhkan perasaan, prasangka, dan keyakinan kita tentang sesuatu yang kurang dari Allah, dan bahkan kesempurnaan Allah lebih dari apa yang kita bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Nah, memuji Allah itu harus setiap saat. Bahkan ketika kita sedang berada dalam posisi ruwet, sedih, kita pun harus tetap memuji Allah. Dalam kita berada dalam utang yang menumpuk, dalam kebutuhan yang terus menanjak, kita harus tetap memuji Allah dengan mencari
sekecil apapun nikmat Allah tidak kita yang tidak kita rasakan, padahal itu ada. Kesehatan kita itu adalah sesuatu yang disyukuri. Melihat anak-anak bermain-main walaupun kita tidak punya uang, anak-anak sehat, anak-anak ketawa-ketawa, bahagia, sehat dan lain-lain itu. Jadi tidak mungkin kita tidak mungkin setiap hari kita lepas dari anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan apapun kita. Makanya setiap kali kita berdoa, adab dari berdoa itu adalah diawali dengan memuji Allah. Adab berdoa itu harus dimulai dengan alhamdulillah. Sebelum kita berdoa kan alhamdulillahi hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu hamdan di sana adalah bagaimanapun apakah Allah menerima doa kita langsung atau menerimanya ditunda atau ditumpuk untuk kemudian kita dapatkan nanti di akhirat, di surga, bahwa doa kita itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Kita sempat berdoa itu adalah kebaikan dan anugerah Allah kepada kita. Dan setiap kali kita berdoa diawali dengan memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Saya ingin mengajarkan sesuatu yang mungkin Bapak-bapak Ibu sudah tahu tetapi mungkin belum tahu. Bahwa ketika harapan kita kandas, yang kita baca itu alhamdulillahi ala kulli halin. Apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau panjangnya alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahlin nar. Ya, kita bersama ya. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubihi min hali ahlin nar, bukan bika, bihi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubihi min hali ahlin nar. Artinya alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Ala kulli halin dalam keadaan apapun. Wa na'udzubika atau na'udzubihi dan kami meminta perlindungan darimu ya Allah, min hali ahlin nar, dari keadaan ahli neraka. Kalau kita mendapatkan anugerah dari Allah, kebaikan dari Allah, maka syukurnya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, itu kalau kebaikan, kebahagiaan yang meliputi diri kita, keluarga kita pada hari tertentu, maka bacaannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, alladzi yang bi ni'matihi karena nikmatnya, tatimmu sempurna, as-sholihat kebaikan. Jadi segala hal, segala keadaan yang terjadi pada diri kita semuanya harus disyukuri. Bahkan ketika kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, yang rupak, yang rumit, maka yang kita baca adalah alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubihi min hali ahlin nar. Ya, itu hebat sekali. Fasabbih bihamdi. Fasabbih maka bertasbihlah. Baca subhanallah. Bihamdi dengan memuji, dengan menyampaikan alhamdulillah. Rabbika kepada Tuhanmu, wastaghfirhu dan memintalah maaf, memintalah ampunan kepada Allah. Memintalah ampunan, memintalah maaf kepada Allah. Wastaghfirhu dan memintalah maaf kepada Allah. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika kemenangan itu terjadi, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Lalu kemudian sholat pagi-pagi itu sekitar jam 8, jam 9 pagi Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat duha, tapi yang para ulama lebih memahami itu adalah
sholat fatah, sholat karena menang. Jadi 8 rakaat. Ada yang sholat duha 8 rakaat. Tapi ketika kita merayakan kemenangan, para politisi memenangkan pilkada dan lain-lain, itu sholat fatah, itu sholat kemenangan itu 8 rakaat. Ada yang ulama mengatakan itu 8 rakaat 1 salam. Jadi langsung ke atas, setelah sujud kedua langsung ke atas sampai at-tahiyatnya di rakaat ke-8 dan salam. Ada yang mengatakannya 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, seperti salat tarawih, ada yang memakai 8 rakaat, 4 rakaat itu 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Ada yang menyebutnya 20 rakaat ya, dengan 2 rakaat. Saya menyaksikan sendiri Ramadan di Mekah, Ramadan di Madinah, mendapatkan anugerah untuk berRamadan di Mekah dan di Madinah waktu itu. Dan itu tarawihnya mengikuti tarawih dari zaman Umar bin Khattab. Jadi 20 rakaat, 23 rakaat, 3 jam. 3 jam. Perjalanan luar biasa kalau nanti ke Mekah ya, bulan Ramadan itu harus jam 4 sudah ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi. Harus jam 4. Kalau jam 5 sudah ke bagian di luar. Kalau jam 4 masih bisa masuk ke dalam, menunggu maghrib. Maghribnya jam berapa? Maghribnya di sana jam 7. Jam 7 baru maghrib. Jadi 3 jam kita kalau tidak ngapa-ngapain itu mubadir kita. Kalau saya bertafakur. Tafakur aja dengan segala macam yang ada di sana. Jam 7 baru maghrib. Isyanya jam 9. Mohon maaf kalau Ibnu Umar konon katanya masih sempat melakukan hubungan dengan istrinya antara maghrib dan isya itu ya. Karena 2 jam di sana. 2 jam antara maghrib sampai isya itu 2 jam. Kita kan 1 jam ya. 2 jam. Nanti sholat isya dengan tarawih itu dari jam 9 malam sampai jam 12. Apakah ngantuk? Kalau di kita ngantuk seperempat jam kan tunuh nyapanya. Di sana enggak. Bahkan saya sampai setelah at-tahiyat terakhir itu, setelah salam terakhir itu, ayakeneh betah luar biasa. Dan itu bukan satu imam ya. Untuk sekali tarawih itu ada sampai 3 sampai 4 imam. Diganti-ganti gitu. Itu perjalanan tarawih itu bisa di sini tapi harus, dan itu 1 juz. 1 kali sholat itu 1 juz. Lalawanan untuk 1 juz. Nah, tetapi ternyata setelah rakaat terakhir itu geningan kan panjang bacaannya. Pas rakaat terakhir itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ternyata enggak lama gitu. Suruhku aja. Lalu kemudian kunut. Jadi kunutnya kalau di Indonesia itu tanggal 17 ya. Tanggal 15. Kalau yang kunut ya. Nah, kalau di sana itu setiap tarawih itu kunut. Setiap tarawih kunut dan ternyata lamanya di kunut. Kunutnya setengah jam. Sugante gini kan gampang rakaat terakhir Bapak. Ternyata kunutnya setengah jam. Diketrukan itu doa-doa, bahkan doa-doa kekinian, doa-doa kontemporer seperti Allahumma salim buldanal muslimin, Allahumma salim al-indonesiyin, al-yamaniyin, misalkan al-palestiniyin gitu. Doa-doa yang tidak doa yang maksur, bukan hanya dari Al-Qur'an, bukan hanya dari hadis, tetapi doa-doa kekinian juga dibaca di di doa kunut itu. Ya, karena waktu masih lama, ini sudah habis. Kita kemana dulu ya?
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka untuk merayakan kemenangan itu bukan dengan hura-hura, dengan makan di mana-mana, bukan dengan ngobyag balong ya, tetapi dengan membaca tasbih, tahmid, istighfar. Mungkin dalam prosesnya ada terjadi kesalahan-kesalahan itu, maka istighfar. Jadi menang teh ulah larut dalam kemenangan tetapi istighfar. Apalagi dalam dunia politik. Menangnya biasanya dengan berbagai cara, dengan kampanye putih, kampanye abu, kampanye hitam. Ya wajib itu istighfarnya itu. Dengan money politik, dengan lain-lain gitu. Nah, wajib beristighfar karena bisa jadi perolehan itu dengan cara yang negatif, dengan misalkan dengan prinsip, dengan konsep yang penting menang. Kumaha wae nu penting menang. Itu kan politik ya. Ada juga yang lebih kotor lagi, itu dengan konsep, dengan prinsip yang penting menang dulu. Nah, itu bahaya. Ya, saya sudah 9 tahun jadi pengamat politik Tasik ya. Mungkin bapak-bapak baru tahu. Ya, ada yang saya pahami ini yang konsepnya yang penting menang dengan cara apapun. Ada yang konsepnya yang penting menang dulu. Sokolah balad sakumaha yang penting nginjem dulu teman-teman, yang penting menang dulu. Nanti kan repot itu, mayarna kumaha, mayarna di mana dan lain-lain. Oke. Sebetulnya siapapun kita, dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, kalau menang itu kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu sesungguhnya Allah, karena Allah itu tawwaban, maha bertaubat. Allah maha bertaubat. Dipahami dalam terjemah-terjemah yang ada di Indonesia itu, innahu sesungguhnya Allah, karena Allah itu tawwaban, maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Allah bertaubat, manusia bertaubat. Kok bisakah Allah bertaubat? Bisa. Kita pahaminya dari sisi bahasa ya. Taubat itu dari kata taba yatubu, taubatan, fahuwa taibun wa dzaka matubun. Taba yatubu itu artinya kembali. Kita taubat kepada Allah artinya kita kembali kepada Allah. Allah bertaubat kepada kita, Allah kembali kepada kita untuk menerima permohonan taubat kita. Jadi bukan Allah yang bertaubat. Subhanallah, kita tidak memahaminya seperti itu. Allah taubat itu artinya Allah kembali. Diambil dari bahasanya. Allah kembali kepada kita menerima taubat kita. Saya menulis ya di buku saya alhamdulillah tentang kemaha pengampunan Allah. Yang dalam bahasa Arab itu adalah sa'atu maghfiratillah. Wasi'a yasa'u sa'atan. Sa'atu maghfiratillah. Keluasan dari maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa. Dengan sekali tobat saja kita yakin kita melakukan kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja. Dengan sekali taubat saja kita yakin Allah menerima taubat kita. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan bahwa ketika seorang hamba melakukan kesalahan dan bertaubat, melakukan kesalahan lagi dan bertaubat sampai 40 kali melakukan kesalahan yang sama di hari itu dan bertaubat selama 40 kali, Allah menerima taubatnya. Abu Dzar protes, ya Allah, ya Rasulullah, ini kurang ajar orang ini. Ya, tetapi pesan dari hadis itu bahwa Allah maha menerima taubat. Ada hadis Sahih Bukhari mengatakan begini. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang melakukan perjalanan di tengah gurun pasir yang sangat luas, sangat panas. Dia kepanasan, lalu di saat kepanasan dan kehausan itu dia menemukan sebuah pohon di tengah padang pasir itu.
Dia bahagia sekali, kemudian dia duduk di bawah pohon itu, lalu dia tertidur. Ketika bangun, dia menyaksikan, dia melihat bahwa unta yang membawa perbekalan selama berbulan-bulan itu hilang. Saking capek, saking tunduh, gugah-gugah, ontana terus tak aya, Pak. Perjalanan kamana-kamana itu berminggu-minggu. Sehari oge tak aya tuangan tak aya di leueut kumaha gitu. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan orang itu di tengah padang pasir kehilangan bekalnya? Maka sekonyong-konyong untanya tiba, untanya datang. Lalu dia bergembira segembira-gembiranya dan dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dosa enggak orang itu? "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dosa enggak? Tidak. Saking bahagianya sampai salah ngomong tadi haja gitu. Saking bahagianya salah ngomong. Nah, dalam hadis itu disebutkan Allah lebih bahagia menerima taubat hambanya dibanding orang itu yang bahagia sampai salah ngomong. Ya, insya Allah kita setiap kali melakukan kesalahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus terus mengakui bahwa diri kita itu kotor, diri kita itu harus dibersihkan dengan taubat. Jadi itu hadis Bukhari ya yang menyampaikan itu. Belum lagi tentang maha pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam Al-Quran itu terkadang disebut dengan Al-Ghafur, terkadang disebut dengan Al-Ghaffar, terkadang disebut dengan At-Tawwab, dan terkadang disebut dengan Al-Afu. Di dalam Al-Asma Al-Husna itu ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar, ada At-Tawwab, ada Al-Afu. Mau dibedakan ya, insyaallah. Yang pertama adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu Allah Maha menerima taubat, dan Ghafur itu diambil dari kata wazan fa'ul, artinya keluasan, luas. Allah menerima taubat dan Allah Maha luas pengampunannya. Jadi jangan ragu bahwa Allah akan mengampuni dosa kita sebesar apapun, setinggi apapun, sedalam apapun, selama kita tidak musyrik kepada Allah. Bahkan selama orang-orang menganggap bahwa kita itu tidak akan diampuni dosa karena kesalahan kita. Tidak masa bodoh kepada orang lain, tetapi juga yang penting adalah keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa kita. Kan kita seringkali menganggap orang lain, wah saya tambah begini. Dan itu salah. Karena bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, mereka adalah orang-orang yang sering bertaubat dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap diri kita bersih, orang lain salah. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri itu bersih. Yang pertama adalah Al-Ghafur, Allah yang Maha menerima taubat dan Maha luas ampunannya. Ada yang Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu dari kata ghafara, wazan fa'al, itu artinya Allah Maha pengampun dan Allah Maha menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah Maha menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bapak yakinkan, saya yakinkan bahwa kalau saya diumumkan kesalahan saya oleh Allah dengan cara apapun, betapa malunya kita. Semua kita pendosa, yang kalau orang lain tahu tentang dosa-dosa kita, kita akan malu. Tapi Allah Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, dan Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Tapi jangan nyaman ketika Allah menutupi kesalahan kita. Kita tetap berperilaku dan memilih hal-hal yang positif untuk diri kita. Allah Maha Ghaffar. Ini yang luar biasa bahwa kita banyak melakukan kesalahan. Kemarin juga saya di sana melakukan kesalahan besar di sana itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutupi itu, dan mudah-mudahan selalu Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Lalu yang ketiga adalah At-Tawwab. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, dan Allah Maha menerima taubat kita. Ini banyak hadis-hadis sahih
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak hadis-hadis sahih yang membuat kita harus yakin tentang kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala, tentang keluasan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an, yang dalam Asmaul Husna itu disebutkan dengan At-Tawwab. Allah menerima kapanpun kita menuju kepadanya dan meminta maaf kepadanya. Yang keempat adalah Al-Afu. Al-Afu itu dari kata afa, ya'fu artinya menghapus. Allah menerima taubat kita dan Allah Maha menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan banyak nanti pada saatnya insya Allah kita akan berbincang tentang dunia hal dosa, taubat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita ulangi ya, idza jaa, jika datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Wa ra'aita dan engkau melihat Muhammad annasa orang-orang yadkhuluna masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam afwajan dengan berbondong-bondong. Fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji Rabbika Tuhanmu, wastaghfirhu dan memintalah ampunan dari Allah. Maka innahu sesungguhnya Allah itu kana, Allah itu tawaban, maha menerima taubat. Demikian. Ada tanya jawab atau cukup? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, kita cukupkan. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berteman di Facebook. Tentang memerdekakan dari jajahan lahir yang sudah ingin menanyakan tentang mana ruqyah, ruqyah syariah, apakah itu membebaskan dari jajahan batin atau mal-mal apa, untuk bisa dijabarkan barangkali mana ruqyah. Ya, tentang ruqyah ya. Ruqyah yang saya mungkin hanya menyampaikan yang sebisa dan sepengetahuan saya. Ya, ruqyah itu ramai ya di Indonesia beberapa tahun ke belakang, di mana ada terjadi interaksi antara manusia dengan jin yang itu kompleks ya, kompleks. Dan teman saya, sahabat saya, kemarin juga sama Dewan Hakim, adik kelas saya di Darussalam, Ciamis, itu menulis buku ruqyah itu sampai 400 halaman. Karena beliau adalah beliau adalah ahli ruqyah, yang setiap hari tidak kurang dari 3-7 orang yang datang untuk diruqyah. Saya belajar dari beliau tentang ruqyah, pernah juga melakukan praktik ruqyah itu walaupun kesini tidak melakukannya karena merasa dosa saya setiap hari lebih banyak daripada kebaikan. Dan untuk bisa meruqyah itu cukup dengan itu, dengan keyakinan bahwa setiap hari kebaikan saya lebih banyak daripada dosa saya. Dan saya sendiri merasa dosa saya lebih banyak setiap hari dari kebaikan-kebaikan saya, makanya tidak lagi melakukan ruqyah. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah yang aneh-aneh ya. Tetapi saya kemarin juga mendengar dari seorang ustadz di Tasik yang mengatakan bahwa ruqyah itu tidak harus kemudian orang yang diruqyah itu mengeram, menggaung dengan kondisi yang sedemikian seperti kita melihat ya, ada yang sampai muntah, ada yang sampai suaranya berubah dan lain-lain. Tidak juga. Ruqyah, dengan diruqyah kita bisa mengubah diri kita dari tadinya mungkin banyak pikiran, kalut, kacau, bingung dan lain-lain menjadi tenang. Pikiran itu hilang, perasaan-perasaan negatif itu hilang. Penting kita diruqyah atau bahkan bisa kita meruqyah diri. Ada bacaan-bacaan yang dimana kita bisa meruqyah diri. Dan interaksi kita dengan jin itu, dengan setan itu memang syaitan itu yajri fi bani Adam ka majridam.
majrad dam. Jadi ada setan itu dalam tubuh kita mengalir dalam aliran darah kita. Ya, ada yang hanya membisiki dan menggoda, ada juga memang yang menyakiti. Ada yang tinggal di lutut, kemudian lutut kita sakit, dicari obat dan apa gitu, lewat kedokteran nggak ketemu, tinggal di sini gitu. Ada bahkan tinggal di rahim dan kemudian ibu-ibu tidak bisa hamil, terhalang oleh yaitu. Ada yang apapun, dan di ruqyah itu harus syariah. Banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang belajar, berijazah ya, bersertifikasi untuk meruqyah. Saya tidak masuk ke dalamnya dan tidak menerima karena tidak bisa. Tetapi pernah diijazahan oleh ahli ruqyah yang soleh. Saya bukan orang soleh, jadi merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi sebetulnya jawabannya sudah sampai ya tadi. Tidak harus kemudian ketika diruqyah itu dia ngamuk atau apa, karena bisa jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran, ada orang yang ketika diruqyah itu nangis. Itu mudah mengeluarkan jin dari dalam tubuhnya. Ada yang marah, makanya ahli ruqyah biasanya didampingi oleh orang lain untuk misalkan memegang dan lain-lain. Ya, untuk mengeluarkan orang dari gangguan jin itu memang ada bacaan-bacaannya. Dalam Al-Quran surat jin disebutkan, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari golongan manusia ya, golongan manusia itu yang meminta perlindungan, meminta pertolongannya kepada jin. Jadi berinteraksi dengan jin, kemudian mengirim jin untuk mengganggu orang lain gitu dengan menyakitinya. Dan itu adalah jin yang bukan jin Islam. Karena jin juga banyak yang Islam. Jin seperti manusia, ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang muslim dan ada yang kafir. Nah, ini jin yang kafir yang ditanamkan kepada manusia. Dan itu adalah sebuah persekongkolan yang jahat. Dan kalau di YouTube rame ya, Ujang Bustami ya, Kiai Ujang Bustami dari Cirebon, yang postingan di YouTube-nya itu untuk satu postingan jutaan yang nonton. Baru berapa jam saja sudah jutaan yang nonton itu. Interaksi dengan jin, dan itu bisa dilihat seperti apa gitu. Antara percaya dan tidak percaya, antara yakin dan tidak yakin dan lain-lain. Terus saja ketika nonton itu, pikiran saya itu ke Al-Quran, surat jin, bacaan-bacaan dalam ruqyah dan lain-lain, ada yang pas atau tidak pas dan lain-lain lah gitu. Jadi itu tentang metafisika. Ada buku karya Pak Quraish Shihab judulnya Yang Tersembunyi. Judulnya tersembunyi, agak tebal ya. Kajian tentang malaikat yang tidak kita lihat, kajian tentang jin yang tidak kita lihat, kajian-kajian tentang sesuatu yang tersembunyi, tetapi berbasis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan itu sesuatu yang bisa menambah pengetahuan kita, sebab kalau tanpa ilmu kita bisa terperdaya. Itu bukan ruqyah, itu bukan jin misalkan, dan lain-lain. Tetapi mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.